Ini nggak kelihatan sama sekali. Tahu sendiri lah ya kalau di atas kasur sama suami terus kayak Dan aku coba untuk stimulasi puting. Halo, namaku Putri Zaira. Aku umurnya 30 tahun. Sekarang pekerjaan aku sebagai DJ dan model. Alasan aku kenapa pengen operasi plastik. Ini pertama kali dalam hidup aku sih melakukan operasi. Sebelum-sebelumnya aku nggak pernah. Tapi berhubung karena aku sudah punya anak 2 dan ngerasa insecure. Tahu sendiri lah ya kalau di atas kasur sama suami terus kayak jadi aku harus ngerombak sesuatu di tubuh aku. Jadi aku memutuskan untuk breast augmentasi. Pengennya sih gak kendor ya. Karena udah menyusui 2 anak. Katanya sudah pasti udah turun, kendor, mengecil. Jadi pengen itu ya nggak pengen juga sih balik kayak semula, karena memang basically payudara aku tuh size-nya kecil, jadi pengen lebih ada lagi aja. Jadi kalau kelihatan pakai baju tuh masih kelihatan ini nggak kelihatan sama sekali. Bawa sepatu andalan. Udah sampai di bandara. Terus sekarang mau check in. Aku baru sampai di Incheon, baru ambil bagasi, habis itu mau ke guest house. Oke. 앞으로 이렇게 한 번만 숙여보세요. Coba bungkukin kayak gini. 되셨고 udah? 똑바로 하셔도 돼요? Udah tegak. 우리 다 되셨어요? Udah selesai, sekarang boleh diikat lagi. 요거 사진 보면서 설명을 좀 드릴게요. 원하시는 가슴 크기나 형태가 있으세요? Kim Kardashian. 킴 카르시안 같은 가슴은 But not too big. not too big. 그러니까 가슴이 좀 더 킴 카르시안은 되게 Tapi dia tidak terlalu bervolume ke depan kan? Pengennya volumenya yang nggak ke depan banget, tapi nggak yang 그러니까 클리비지가 좀 이렇게 명확하게 보였으면 좋겠다. tapi ya spasinya tuh tidak terlalu banyak. 네. 그 다음에 사실 이거를 이렇게 들어 올리지 않는 한 그 절개 부위가 잘 보이지 않을 거예요. 가슴 형태나 이런 걸 봤을 때는 밑주름을 좀 더 추천을 드리고 절개는 3cm 정도 하는데 크기를 정해야 되는데 봤을 때는 보형물이 이렇게 너무 앞으로 볼록하게 솟은 형태보다는 살짝 납작한 형태가 좀 더 나으실 것 같아요. Kesekipsi. Buka kepala terus ya. Oke, dipukul dikit. Oke, udah boleh dibuka kepalanya teman-teman. Ganti baju dulu. 안으로 이렇게 깊게 꾸며 넣을 거거든요. 그것도 한 6개월 이상 지나면서 점점 이렇게 펴지실 거예요. 우리가 중요하게 생각하는 거는 혈종 차지 않게 하는 건데 혈종이 의심된다, 그러니까 피떡이 뭔가 찼다 이러면 그거는 수술방에서 다시 씻어내는 게 필요해요. 근데 뭐 이런 일은 두부니까 너무 걱정은 안 하셔도 돼요. 수술하고 나서 피부라든지 유두의 감각이 조금 떨어질 수가 있어요. 이게 어떤 거냐면 보형물이 몸 안에 들어가면은 이거를 싸고 있는 피막이라는 게 생겨요. 캡슐. 그리고 보통 이렇게 가슴 수술하시면은 1년에 한 번씩은 초음파로 정기 검진 받으시는 거를 추천을 해드려요. 다 되셨어요? Oke, udah selesai. Sampai ketemu di ruang operasi. Aku akhirnya menjelang masuk ke ruangan operasi. Doain semoga lancar-lancar, semoga kembali menjadi tampilannya berubah. Bye.
Ini sih belum buka perban ya, tapi bisa intip-intip dikit. Aku udah balik lagi ke guest house. Lapar banget, nggak kuat. Ini makan bubur. Sebenarnya dari si Banda Bagia udah disediain banyak banget bubur dari awal sampai. Jadi dari awal sampai emang aku udah nginepnya di sini kan. Jadi makannya itu bubur. Tapi kayaknya dari tadi tuh aku pas bangun dari siuman kayak ngefly banget, ngefly kayak pengen minta tteokbokki. Hari ketiga setelah breast augmentation. Ini aku suka banget. Cuman kadang kayak suka tegang sendiri tiba-tiba. Ya, cuman gak apa-apa, mungkin emang disuruh banyak gerak kali ya. Ternyata pensilnya bagus. Aku suka banget sama hasilnya. Ini mungkin bakalan sedikit mengecil nantinya, tapi ya nggak masalah, aku suka. Selamat pagi, hari ini hari kelima setelah surgery. Kalau setiap bangun tidur tuh masih bengkak ya. Cuman kalau di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kalau setiap kali dari tiduran terus mau duduk kayak begini, itu masih sakit nyeri. Sekarang tuh udah nggak ada lagi sama sekali nyerinya. Cuman masih nggak, sekarang lagi nggak enaknya karena ada jahitan di bawah sini, kayaknya mau kering jadi gatel banget. Pengen banget digaruk sama ketiaknya juga, gatel banget. Hari kelima setelah operasi, aku sudah bukan berani sih, lebih tepatnya nyaman tiduran kebalik kayak begini, karena sebelumnya kan masih belum berani dan belum ada rasa nyaman, tapi tetap belum berani kalau dadanya nempel ke kasur kayak gitu. Nyaman banget udah. Hai Kak Putri. Halo. Udah berapa hari nih after breast surgery? Udah 1 minggu, pas banget dari hari Jumat ke Jumat lagi. Oke. Jujur sehabis surgery cuma beberapa jam doang kayak yang lesu, lemas kayak begitu. Tapi setelah itu udah enggak, fine-fine aja. Cuman ngerasanya kayak belum terbiasa, belum beradaptasi kan. Tadinya nggak ada beban, terus tiba-tiba punya beban. Jadi kemana-mana kayak pegel, susah gerak. Susah geraknya itu kalau lagi tiduran. Jadi kayak tiduran, aku sampai hari kelima masih jaga posisi. Jadi kayak tidurnya mesti benar-benar ngadep depan dan nggak boleh yang kelentang banget, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan. Cuman yang genggesnya itu lemnya gatel. Pelan-pelan ke dalam ya. Ya masuk ke dalam kepalanya. Oh, dek, mau ya? Ya lagi tiduran. Oke. Pegangan. Situ. Kayak gimana tadi? Hampir tidur. Lega ya. Itu aliran oksigen ini aliran lumayan. Gimana Kak Putri rasanya? Makanya. kalau angkat ini sakit kayak sampai sini dong. 이렇게 팔 들 때는 아직 좀 tapi 아파요. kalau ini 그쵸? 약간 무거운 느낌 드실 수 있고, 그러니까 이거를 하면 안 되는 건 아닌데 무거운 물체를 올리지는 마세요. 좋으세요? katanya nggak ada masalah sih tapi kak. Hari ini tepat 3 minggu setelah breast augmentation. Feel-nya tuh udah bener-bener kayak asli. Jadi kalau misalkan aku tidur nyamping kanan kiri, itu udah yang nggak ada kayak ngerasa ganjalan sama sekali. Berarti udah berapa lama nih after breast augmentation? Hampir 4 bulan. Malah ini sekarang tuh ya berasa kayak aku nggak ngelakuin operasi tete. Malah karena kayak ngerasa nggak ada apa-apanya. Cuman perbedaannya setelah dipegang aja. Bahkan dipegang juga kayaknya enggak. Udah benar-benar lembut, natural. Bahkan sempat suami ngeremes kuat-kuatnya, itu juga nggak masalah sama sekali. Ada ketidaknyamanan setelah operasi gitu. 2 minggu pertama setelah operasi itu nggak nyaman.
karena aku bingung dengan baalnya ya. Jadi kan setelah operasi itu kayak aku itu nggak tahu letak payudara tuh di mana kalau dipegang, karena kayak ada ngerasa gatal tapi aku nggak bisa garuk. Itu sebenarnya frustasinya di 2 minggu pertama. Dan aku coba untuk stimulasi puting, untuk sensitivitasnya itu juga masih bingung di 1 bulan, karena kayak puting dipegang kayak nggak berasa, kayak nggak tahu, terus kayak gregetan, aduh ini gimana, ini kan sebenarnya kan untuk perempuan itu horny-nya ada di puting gitu, tapi kenapa enggak. Jadi sebulan pertama itu frustasi, setelah itu sampai sekarang aman aja, aman banget. Bekas jahitan juga aman, ngelupas jahitan ya, ini karena nggak dijahit sebenarnya, dilem. Kayak lemnya itu lepas di 2 minggu, jadi setelah balik dari Korea udah kelupas si lemnya. Jadi kayak teman-teman dekat aku tuh suka nanyakin gimana bekas jahitannya, coba lihat dong. Ternyata tuh bener-bener yang setengah jari kelingking. Sampai aku tuh bingung sebenarnya di dokternya gimana sih cara ngebedahnya dan bisa masukin implannya sampai sekecil itu gitu. Dan untuk si aksesoris breast arm juga, ini lebih lama. Jadi si bagian ketiak aku tuh lebih lama baalnya dibanding si payudara. Sama ya, gatel. Jadi kayak gatel, ada gatelnya itu bingung mau digarukin di mana, itu nggak berasa. Itu lebih hampir 6 minggu deh baru berasa ketiaknya dipegang gitu. Dari cup apa sampai jadi cup apa sih? Dari no cup sampai sekarang cup sih. Wah. Jadi emang bener-bener aku kan tipikal yang nggak pakai BH, mau keluar dimanapun biasanya aku nggak pakai BH gitu, nggak pakai bra. Jadi setelah operasi ini lebih percaya diri no cup-nya gitu. Naikkan berat badan setelah breast augmentation nggak? Nggak sama sekali, makanya aku heran kok bisa nggak naik badan sama sekali, ini beratnya berapa sih gitu. Sampai orang pada nanyakin, apalagi kalau di foto ya itu kelihatan banget. Orang-orang nganggapnya itu bakal yang gede banget, tapi sebenarnya itu enggak. Jadi kalau aku misalnya pakai baju tertutup pun, nggak pakai bra, itu sama sekali nggak ada kelihatan perubahan antara aku yang dulu dengan yang sekarang gitu. Jadi benar-benar Natural banget, dan aku suka banget. Bahkan semua orang di sosial media aku kayak ngomong, cakep banget, natural banget, nggak kelihatan banget, kayak begitu. Awal buka perban itu benar-benar aku shock karena bentuknya beda. Jadi kayak yang nggak kayak payudara, benar-benar mungkin karena ikatan perbannya yang ketat. Jadi kayak si payudaranya itu bukan bulat, tapi memanjang gitu. Jadi aku shock, sampai aku bilang ini gimana? Iya nggak apa-apa, nanti akan kembali normal dan berbentuk seperti payudara. Oh ternyata bener aja kayak begitu. Bahkan aku sampai rekomenin ke teman-teman, kayak pada nanyakin sakit, dan aku bener-bener honest review banget, ngomong ke orang-orang gimana yang aku rasain, gimana level pain-nya, bener-bener 1 of 10 lah ya kalau level pain-nya, sama sekali nggak sakit. Jadi kayak orang-orang nganggep, wah operasi payudara itu sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, itu enggak. Mungkin tergantung di mana tempatnya kita ngelakuin operasi. Cuman yang aku rasain sama sekali nggak ada sakitnya. Kalau kalian pengen ngelakuin operasi, harus bener-bener jeli milih agent beauty-nya, bahkan sampai kita harus research banget ya. Karena di awal itu aku minta izin ke suami nggak kasih, karena dia pikir aku bakal pergi sendiri. Tapi terakhir aku bilang kalau ada beauty agent yang bakal nanganin aku sampai ngurusin segala macam dan dianterin bahkan sampai ditemenin, langsung suami aku bilang oke, go. Jangan lupa share, subscribe channelnya My Venus TV, karena kalian bakalan tahu apa aja sih yang diperluin untuk operasi. Thank you. Thank you, Kak. Bye-bye. Bye-bye.